Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini alhamdulillah nih saya kedatangan paket yang ditunggu-tunggu. Jadi ini tuh controller buat motor listrik Sprinter Prime. Nah, saya pesen controller di salah satu seller di Tokopedia. Nama sellernya sih nanti dicantumin ya. Ini dari Sidoarjo ya. Nah, ini controller apa? Ikuti terus ya vlognya biar dibantu sama Kakak Hanum buat unboxingnya. Oke Kak. Potong. Ayo cepetan. Gunting. Ini ke sini, set. Kelihatan lumayan cepat ya. Lagi batunya mulai cepat. Nah, udah mulai kelihatan. Ini controller botol ya. Controller botol. Nah, Lumayan cukup sih. Tapi pastinya udah jauh ya. Gimana ya? Nah, ini controller botol. EM-nya kita pesen EM100. Ini ada colokannya ya. Kita pesen EM100. Nah, ketak-ketaknya internetku ya. Mau makan. kita pesen EM100 untuk dipakai di Sprinter Prime. Kenapa kita pesen EM100? Karena kita mungkin kedepannya akan bertahap ya upgrade-nya. Iya benar. Jadi sekarang pakai controller ini dulu, nanti kedepannya akan ganti baterai atau sama ganti Juga, kan? Atau ganti BLCD-nya pakai yang 3000 watt. Nah, untuk sementara ini kita pasang controllernya dulu. Nah, untuk kelengkapannya di sini ada Bluetooth ya. Buat settingnya pakai Bluetooth. Terus kemarin saya juga minta kabel USB buat settingnya. Jadi bisa pakai kabel USB ya. Selain Bluetooth bisa pakai kabel USB. Nah, kemudian di sini ada botolnya. Di sini ada baut ya. Baut ya, benar. Ada baut. Kemudian di sini ada wiringnya, colokannya. Nah, ini udah request PNP atau plug and play supaya mempermudah pemasangannya. Nah, proses pemasangannya seperti apa, teman-teman ikuti terus ya. Oke. Untuk satu dari dua. Oke teman-teman, ini udah dibongkar. Joknya udah dibongkar. Kita akan pasang botolnya. Kita akan ganti controller bawaan dengan controller botol EM100 versi 4 ini. Ini secara dimensi jauh banget ya, tapi ini nggak tahu nih ya cukup apa enggak. Tapi kita coba aja dulu ya, mudah-mudahan sih cukup. Sebelum dibongkar, teman-teman baiknya ini bisa dipoto dulu nih kabel powernya. Rusak ya. Biar nggak kebalik bisa dipoto dulu, atau yang ini juga sama, yang dari aki bisa dipoto dulu. Takutnya lupa gitu kan. Kalau udah dipoto kan ada bisa dilihat lah ya kalau misalkan lupa. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman perbedaan antara controller original sama EM100 versi 4. Perbedaannya jauh banget ya. Dari segi panjang, lebar, sama tebal juga
jauh banget. Nggak tahu nih nanti pas ketika dipasang bisa apa enggak, kita cobain dulu ya. Ini kayaknya butuh space yang lumayan ya. Sebenarnya ini masuk, cuman ketika proses pasang kayaknya harus dibongkar bodinya ya. Karena nih kayak alarm aja nih. Alarm kita geser biar hasilnya maksimal sih ya. Kalau misalkan mau nggak mau ya ini harus dibongkar ya bodinya supaya proses pemasangannya gampang gitu ya. Kita coba bongkar dulu bodinya. Nah, ini udah kita bongkar dan ternyata ini di sini interrupt, jadi mentok terhadap si alarm. Potolnya mentok ke alarm. Mungkin nanti alarmnya kita pindah ya, atau kita geser kemana gitu supaya potolnya bisa dipasang di sini bisa pas. Dan kabel powernya juga kayaknya nih butuh penyesuaian. Mungkin perlu disambung kayaknya deh. Ini yang kabel dari aki kayaknya harus disambung nih. Ini yang power motor dan ini hal sensor. Kalau hal sensor sih bisa di sini. Ini bisa di sini kita pasang. Terus kemudian ya ikuti terus videonya. Nah teman-teman, jadi ini kalau kontrolernya dipasang di sini langsung itu apa ya, ini mentok, bagian ujung-ujungnya mentok, sedangkan yang sini bisa masuk. Nah saya coba akalin, jadi ini pas bikin dari mika, tapi mungkin kedepannya nih bakal diganti ya pakai stainless atau aluminium, karena kan kalau mika takutnya panas malah meleleh. Ini sih buat ngemal aja, jadi posisinya seperti ini. Kita bolongin di sini, nanti ibaratnya dibolongin, terus kemudian si ininya juga bisa dipasang. Nah apa namanya ini alarmnya bisa dipasang di sini juga. Nah seperti ini. Nah biar kelihatan rapi. Oke teman-teman semua, ini udah terpasang ya untuk controller potol EM100 di motor Sprinter Prime, udah terpasang. Soketnya juga PNP alias plug and play mungkin, tapi kita tinggal ini apa namanya, ini yang power aki plus minusnya sih disambung ya, karena kan ini lebih besar jadi agak jauh, jadi disambung. Selain itu sih semuanya PNP. Nah ini udah terpasang ya teman-teman. Kita coba nyalain. Nah dan ternyata nih saya beli yang PNP udah disetting ya dari penjualnya. Untuk settingan speednya tuh dia di speed 1 ya. Kalau sebelumnya kan ketika kontak dinyalain kan speed 3, ini speed 1. Untuk speednya berfungsi ya. Untuk yang lainnya juga berfungsi ya, lampu sen, klakson, lampu jarak jauh, jarak dekat, semuanya berfungsi. Kita coba ya speed 1. Jadi untuk motor Sprinter Exotic ini sih speednya di speedometer di lock ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kayak di T3 itu kan bisa sampai 99. Nah kalau di sini juga sebenarnya bisa, cuman di sininya di speedometernya tuh nggak bisa menampilkan lebih dari 65 km per jam. Yang pasti sih ini lebih kenceng ya. Yang pasti ini lebih kenceng dari standarnya.
Nanti kita coba test drive ya, perbedaan dengan yang original seperti apa. Oh iya teman-teman, untuk tombol ini nih, ini diaktifkan sebagai cruise control ya. Jadi ketika kita lagi jalan terus ditekan, nah itu muncul yang merah tuh. Nah ini kita tanpa digas, ini motornya jalan sendiri ya. Ketika digas lagi ya itu cruise controlnya lepas. Jadi mungkin itu ya perbedaannya ya. Untuk yang lainnya sih aman-aman aja ya. Nah ini ketika bodinya sudah dipasang, ini kok itu daerah sini tuh jadi penuh banget ya. Jadi kalau misalkan mau pasang atau ganti controller pakai EM100, itu bodinya harus dibongkar ya, biar gampang proses pemasangannya. Oke teman-teman semua, ini upgrade controllernya udah jadi ya, udah jadi dan pemasangannya udah selesai juga. Jadi udah terpasang rapi. Cuma di sini untuk MCB-nya nggak bisa ya, nggak bisa dipasang karena mentok ke controllernya. Jadi paling nanti dipindah ya MCB-nya. Terus untuk tenaganya sih sebenarnya tenaganya bertambah, tapi nanti ya kita tidak bikin video test ride-nya seperti apa perbedaannya. Yang pasti sih jauh lebih bertenaga ya dibandingkan dengan bawaannya. Oh ya, ini breakernya belum diganti ya. Soalnya kalau misalkan pakai speed 4, kondisi dipakai langsung di gaspol itu ngetrip ya. Informasi dari sellernya sih kalau misalkan mau upgrade ke motor 3000 sama baterai 72 sekitar 50 Ah itu pakai yang 120 ampere ya, 125 ya. Nanti kita cari sebelum diganti. Nah ini kalau misalkan gigi speed 4 saya gas, dia langsung bisa spin selip. Coba. Ini torsinya gede banget ya teman-teman ya.